Kamu harus menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ya, itu poin yang bagus. Posisi asisten terserah kamu. Pak Tang, apakah ini kaset display? Kami yang lebih tua. Aku suka melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Hei, Kalau begitu dengarkan Pak Tang. Kita lakukan selangkah demi selangkah. hei, Tang Yipin, aku tahu kamu di sana. Apa maksudmu? Aku sudah meneleponmu berkali-kali tapi kamu tidak menjawab. Aku ada janji dengan sutradara. Aku mau beritahu sesuatu. Kalau kamu tidak muncul hari ini, aku akan putus denganmu. Nona Tang selalu ting-ting. Dia bilang ingin putus total denganmu, kamu lihat. terserah dia. Pak Tang bilang untuk pergi bersamamu. Dou. Dangdang jadi putriku. Bangun dan makan. Sebentar lagi dingin. Ayo. Alismu terbakar, kamu sama sekali tidak buru-buru. Oh, kamu tidak boleh terlambat hari ini. Cepat. Oke, sayang. Kita bersikeras. Ayo. Kamu tidak boleh terlambat di hari pertama bimbel. Cepat selesaikan makan dan pergi ke sekolah. Kamu bilang kalau aku kuliah. Siapa di rumah bersamamu? Kamu temani aku? Atau aku yang melayanimu? Kapan kamu harus menghabisiku? Kalau begitu kamu melayaniku setiap hari. Betapa bahagianya kamu. Hahaha ya. Hei, kamu malu sendiri. Aku melayani kebahagiaanmu. Jangan lakukan ini. Kamu cepat-cepat menikah. Kalau kamu tidak menikah, aku tidak akan menikah. Kamu bicara seperti itu dengan ibumu. Begitu. Kamu sudah menikah 2 kali, kan? Keduanya sudah pergi? Hei, jangan bergerak, jangan jatuh. Jangan jatuh, Jangan jatuh. jangan bergerak. Aku tidak bergerak. Yo, ini mengembangkan proyek baru di belakangku. Apa yang kamu bicarakan? Aku belum selesai menangani bangunanmu yang belum selesai. Proyek baru apa yang aku kembangkan? Berikan padaku. Diam di tempat. Oke, aku tidak akan bergerak. Aku tidak akan bergerak. Oke. Kamu berikan padaku. Apakah ini kamu? Foto lama. Kalau begitu wanita ini pasti mantan istrimu, kan? Siapa lagi kalau bukan dia? Aku hanya rindu pada putriku. Maksudku, sudah bertahun-tahun. Masih ada. Mantan istrimu juga cantik sekali. Hahaha, Siapa yang kamu maksud? tapi masih lebih buruk dariku. Lihat baik-baik untukmu. Lalu aku mengerti. Kamu bilang, hei, lihat penampilanmu yang miskin dan asam dulu. Jadi aku bosan. Apa yang mantan istrimu coba lakukan padamu? Apa yang kamu gambariku sekarang? Apa yang kamu begitu terpaku padaku? Aku tidak ingin apa-apa. Jangan menggambarku. Hanya mengagumimu begitu banyak. Mengagumi kepalamu yang bulat penuh kebijaksanaan. Apa yang kamu lakukan? Kamu seperti apa? Kamu. Ayah kecil, aku tidak bermain denganmu lagi. Aku pergi. Aku keluar. Kamu mau kemana? Aku ada urusan sementara, dan aku punya janji makan malam dengan seorang sutradara. Aku benar. Aku mungkin kembali nanti malam. Apakah kamu akan tidur awal? Sampai jumpamu. Hihi. Sayang. Ugh. Ah.
Wan Hua. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ada proyek di sini. Aku pergi ke rumah-rumah yang akan dibongkar untuk berkunjung. Selama bertahun-tahun ini aku mencari kamu dan putrimu. Benar-benar seperti mencari jarum dalam jerami. Apa hubungannya pembongkaran dengan kamu? Yipin makmur. Sakit. Yipin adalah aku. Sudah tidak disebut kunci emas lagi. Berhenti memanggil. Diganti menjadi Tang Yipin. Itu. Itu. Tang Yipin lebih berbudaya daripada kunci emas. Oke. Selamat atas keberuntunganmu. Ya, aku berharap yang terbaik untukmu. Selamat tinggal Wan Hua, selamat tinggal. Wan Hua. Sudah lama tidak bertemu. Jangan langsung mengejekku begitu ketemu. Oke? Aku benar-benar mengucapkan selamat untukmu. Benar-benar selamat. Kakali. Bagaimana kabarmu selama ini? Itu sangat bagus. Kamu tinggal di jalan ini? Tidak. Temanku tinggal di sini. Siapa? Aku mungkin sudah pergi setelah pembongkaran. Sudah pergi. Aku pergi dulu, dadah. Apa Dodo baik-baik saja? Dodo sekolah di luar negeri. Sekolah di luar negeri. Sudah waktunya tahun ketiga. Haha. Ya, tahun ketiga. Aku pergi dulu, ini mendesak. Oke. Universitas mana? Tidak sopan, aku buru-buru mengubahnya. Katakan aku besok, di mana kamu akan tinggal besok? Hei, katakan besok. Selamat tinggal kasar. Di mana kamu tinggal? Bisakah kamu meneleponku? Katakan sekarang. Hei, kamu tinggal. Ikuti mobil putih itu. Bangun dan ikuti mobil putih itu. Ada apa? Suruh kamu bangun dan menyetir. Ikuti mobil putih itu. Aku mohon. Menyetir aku mohon. Aku mohon. Kamu duluan, aku mohon. Menyetir sekarang. Ja. Jangan buka. Mobilnya hilang. Ada kecelakaan hari ini. Aku menabrak seseorang. Bagaimana lukanya? Tidak. Apa aku menabrak kenalan lama? Aku menabrak seseorang di depan pintumu. Siapa? Itu ayah Dodo. Mantan suamiku. Oh, itu. Dia sebenarnya punya banyak kasih sayang untukmu, kan? Aku ingin maafmu. Bukan dia tidak melakukannya dengan benar. Apakah dia takut? Tidak, guru, kamu. Kamu guru atau mak comblang? Tidak. Ketika dia berbicara denganku beberapa hari lalu. Dan aku mendorongnya. Kamu mendorong tidak. Apa yang harus kalian berdua bicarakan? Dia mulai cukup impulsif. Dia sedikit salah paham padamu. Jia. Dia mengambil tongkat dari pergola anggur. Hanya ingin kasar denganku. Hampir merobohkan pergola anggur. Dan kemudian kita membicarakannya. Dia yang akan merobohkan rumahmu. Rumahmu akan dirobohkan olehnya. Kamu ada karena seorang murid ingin belajar denganmu. Menunda dia untuk mulai bekerja. Sudah terlambat baginya untuk membencimu. Tidak merobohkan rumah. Bukankah kemiskinan itu sejahtera? Kamu bicara tentang kemiskinan yang memprihatinkan. Kamu bilang tadi pergi kemana? Kalau begitu mantan suamimu bukan itu. Tembakan itu. Kamu sebek? Benar juga. Yitong adalah mantan suamiku. Yipin Dingsheng. Ternyata Tang Yipin adalah Tang Jinsuo. Juga mantan suamiku. Oh. Aku mengerti. Oh. Lalu kenapa kamu membiarkanku pergi? Maksudku kamu. Kamu tidak boleh memberitahunya itu permen jelly. Oke, aku akan mulai hari ini. Jangan biarkan bos Tang yang miskin dan sejahtera masuk. Kamu mengambilkannya? Tidak. Kamu biarnya masuk. Pintunya juga tidak apa-apa, tapi tidak boleh memengaruhi perobohan rumahmu. Itu dia. Dia adalah anak perempuannya sendiri. Apakah dia tidak mengenalinya? Aku belum melihatmu sejak umur 5 tahun. Jadi dia tidak terkesan. Oh. Jadi selama kamu tidak memberitahu Tang Yipin, Tang Dodo adalah anakku Li Wan Hua, jadi aku akan baik-baik saja. Oh. Itu. Apa yang bisa dilakukan kemudian? Namamu Dodo.
tapi tidak ada gula. Oak. Uri, memasak untukmu. Aku kelaparan. Kamu sedang apa? Aku baru saja kembali dari toko. Guru Yu memberiku setengah pelajaran hari ini. Menerima telepon dan pergi. Pasti karena kamu. Karena aku. Benar juga. Kamu tidak ganti pekerja. Guru Yu tidak senang. Jangan beri aku kelas. Aku juga belum tahu pertanyaannya. Aku pergi ganti pekerjaan. Lalu kenapa aku tidak melihatmu? Yah, bukankah kamu pergi setelah setengah kelas? Aku masuk di paruh kedua kuartal. Ibu, perhatikan lain kali. Kamu selalu terlambat. Guru Yu tidak senang. Oke, aku akan memperbaikinya. Ayo makan. Makanlah. Jangan pilih-pilih. Duduk hari ini. Oh, sangat enak. Ini sudah matang. Kamu sudah cuci tangan? Yipin Bingseng. Oh, Tang Yipin. Sudah tidak disebut kunci emas lagi. Berhenti memanggil. Diganti jadi Tang Yipin. Oh, ya. Tang Yipin lebih berbudaya daripada kunci emas. Tuan Tang, tolong tanda tangani ini. Tuan Pang, ada apa dengan matamu? Tidak ada. Aku tadi ada masalah dengan mata. Aku sudah pesan tetes mata. Tidak. Bagaimana? Biar aku bersihkan untukmu. Potong. Ya, maaf. Tidak apa-apa. Aku sedikit. Potong. Kamu yang kedinginan atau aku? Tidak. Biar aku lihat. Aku alergi. Alergi apa? Maaf. Alergi parfum. Kalau begitu aku akan perhatikan lain kali. Tidak masalah. Oh, ngomong-ngomong, ada makan siang jam 12. Kamu belum lupa kan? Aku tidak lupa kamar tunggal itu. Kamu sudah pesan? Aku sudah siap. Oh, kalau gitu, aku ikut kamu ya. Nggak usah. Oke, kamu duluan aja. Terus, kamu butuh apa-apa lagi? Oak. Aku duluan ya. Aku keluar dulu. Aku duluan keluar. Hei. Sekarang anak ini nggak tahu aturan sama sekali ya? Ipsilona, Pakten, tolong tenang dulu. Yang paling bikin kesal itu, dia nggak tahu hormat ke orang tua. Hei, iya itu. Tolong tenang dulu. Kita bahas urusannya sebentar. Aku keluar lihat dulu. Terus hidangan dinginnya sudah dihidangkan. Hidangan panasnya sebentar lagi datang. Bagaimana kalau kita mulai makan dulu? UPS, aku buru-buru. Ada apa sih? Hei, kamu nggak mau ngajak aku? Oh, aku belum sampai aja. Berani-beraninya kamu mulai makan. Oak, Stephen Dong. Dodo, dia datang. Kamu bicara bagaimana sih? Ayo, Dodo, aku perkenalkan. Ini paman Tangmu, haha. Kami juga baru mulai makan. Ayo coba dulu. Orang tua saya. Duduk dulu, hei. Kalau gitu ayo kita. Hidangan ini khusus dipesan Pak Tang untukmu. Haha. Aku nggak tahu apakah hidangan ini cocok dengan selera gadis ini. Oh bagus. Nggak cocok. Mau es krim? Pelayan. Datang untuk hidangan penutup. Mau es krim? Aku mau makan sekarang. Dia pasti kepanasan di bus. Hahaha, cepatlah datang. Hei, aku belum bilang rasa apa yang kamu mau. Rasa apa? Aku mau yang paling mahal. Yang paling mahal. Hahaha, anak kecil, hahaha. Punya karakter. Hahaha, Daudu. Dan kamu tahu apa? Paman Tang menemukan ini untukmu. Guru matematika ini tidak kalah dengan Pak Yu. Ya, hahaha. Dan hotelnya sudah disewa. Tinggal menunggu kalian anak-anak masuk sekarang. Sangat sepi.
Itu. Sekarang cukup sepi. Asal tidak mulai konstruksi, kami tidak ada kebisingan. Tidak ada debu. Hei, Teman kecil di sana, kamu tahu bahwa kakek mengembangkannya untuk apa? Hanya untuk merenovasi kota tua. Ya, biar rakyat biasa tinggal di gedung tinggi. Bisa hidup modern. yah, itu hal yang baik. Ya, ya. Oh, kamu baik sekali. Hei, Hahaha. Kalau begitu kamu bisa kasih Pak Yu kamar tambahan. hei, kamu di sini. Ini. Siapa yang mengajarimu itu? Hei nak. Kamu pikir kamu berpikir begitu? Langsung pukul. Apakah ini jebakan untuk orang seperti Guru Yu Shuguang? Jebakan yang tepat. Jebakan. Siapa yang bilang Guru Yu punya jebakan? Menurutmu untuk apa dia memalsukan perceraian? Bukankah hanya untuk dapat rumah tambahan? Orang seperti ini. Kami developer sering lihat. Oh Hat, Bostang. Kamu sangat berpengetahuan. Aku tidak sepintar kamu. Aku hanya tahu. Aku tidak suka ketika orang menindas orang baik. Benar kan? Nah, begitulah. Ya, itu nak. Pak Yu, kamu bilang dia memanfaatkan anak-anakmu. Bimbingan belajar atau apa? Apa kamu menindas kami? Menindas kami para developer? Dan sebenarnya, apa yang harus kami hadapi setiap hari? Ratusan pekerja. Kami juga harus berhadapan dengan para penghuni yang akan digusur. Kamu tahu berapa biayanya setiap hari? Ratusan ribu. Bukankah dia menindas kami? Kalau begitu, carikan suite untuk Pak Liu dekat sekolah. Dengar, nak. Kami sebagai developer. Kami menghadapi ratusan keluarga. Orang seperti Pak Yu. Apakah kami semua ingin segalanya adil? Ya, rata saja. Kenapa penghuni lain bisa tinggal di rumah sementara? Dan Pak Yu tidak bisa? Kenapa ini jadi masalah? Oke, Tentu saja ada masalah. Mereka punya pasien di rumah, kamu tidak tahu? Dia dekat sekolah, hanya untuk memudahkan merawat pasien. Mereka bercerai? bercerai. Ya, dia bercerai. Dia tidak bertanggung jawab. Ya, tapi Payu orang baik. Meskipun sudah bercerai, dia tetap merawat mantan istrinya dengan baik. Sudah kubilang. Dia sudah bercerai dan tidak punya tanggung jawab untuk merawat mantan istrinya. Kamu tidak ngerti. Ini semua jebakan. Rumah itu dasarnya. Hei. Hah? Kalian berdua bilang begitu? Mengingatkanku pada ayah brengsekku. Kamu bercerai? Tidak bertanggung jawab. Tidak ada kewajiban. Benar, kan? Oke, aku tidak ada yang perlu kukatakan padamu. Kamu perhentian taku. Wang Dou. Telepon aku. Jika aku tidak mencabut Pak Yu, si penghuni bandel. Aku tidak akan membongkarnya, dia terbalik. Aku akan ganti margaku dengan margamu. Hah? Apa yang kupikirkan tadi? Maka kamu kalah sekarang. Daudu, kamu. Hello, es krim. Hadiah mereka. Hey Daudu. Hey, Kacau tangan dan kaki, Pak Tang. santai saja. Tenang, kacau tangan dan kaki. Hei, Bu, aku makan malam dengan ayah Okawa kemarin. Rumput laut. Bukan makan besar. Pernah dengar tentang Sixing Mansion? Iya. Dia bertanya. Tentu saja tidak. Pakaian makmur. Diundang oleh bos. Siapa? Assistant San? Atau Direktur Yo? Bos Tang Yipin. Dou. Aku tahu. Menjadi. Orang itu brengsek. Ya, dia memang begitu. Kamu juga tidak bisa bilang begitu. Ya. Darinya, Temanku sudah mengikutiku sejak aku mulai mengorganisir. Jangan biarkan aku membawa orang pergi. Bagaimana mungkin? Aku tidak mendengarkannya. Dia gila dan bermain silang dengan aku. Tapi aku menyemprotnya. Hehe, dia kalah. Hahaha.
Oke, jangan terlalu puas. Kerjakan masalahmu. Membuatku hampir mati ketakutan. Kamu masih berani memberitahunya? Mari kita lakukan langkah demi langkah. Kamu merasa tidak adil? Apa yang lucu? Menurutmu, apa yang dilakukan oleh 8 dacang ini dengan ini? Itu ayah Doudou, Yang mana? mantan suamimu itu? Yang mana? Jampun, yang pernah datang ke rumah kita. Yang mana? Oh benar, mereka semua pernah ke rumah kita. Benar, benar. Doudou itu, yang memanggilnya ayah Dacang. Guru Liu? Kamu juga tahu namanya Wang Dacang. Sekarang panggil dia dengan namanya. Jangan ayah-ayahan. Mudah bingung. Baik, Ibu Doudou. Jangan panggil aku Ibu Dodo. Kedengarannya seperti kamu memanggilku ibu. Kamu juga tahu namaku Li Wanhua. Bisa juga panggil Xiao Li. Baik, bukan Xiao Li. Sekarang Wang Dacang ini. Dia tahu? Tang Yiping juga ayah Doudou. Belum tahu, kan? Kamu membuatku kaget. Bagus, bukan dia. Dia melihatmu di sini. Juga melihat Doudou. Di hatinya. Apakah itu akan memperbaiki hubungan kalian? Kalau aku mengerti Tang Yipin, dia akan melakukan apa saja untuk berbuat baik pada Dodo. Itu akan baik. Wang Doudou, Kamu sangat jahat. Temanku masih di sini. Kamu berani membongkar. aku tidak membukanya. Pekerja, dia tidak mendengarkanku. Kentut adalah yang kamu lakukan. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada paman? Betapa berbahayanya meninggalkan tempat ini. Matikan, matikan. Semua berhenti. Matikan, matikan. Berhenti bekerja untukku. Hentikan sekarang. Berhenti. Berhenti. Tidak, jangan menarikmu. Jangan membunuhmu. Siapa kamu? Aku bosmu. Aku memerintahkanmu untuk berhenti bekerja. Kamu bosku. Ya, siapa aku? Kamu kenal aku? Kamu. Milikku. Datang dan bawa keduanya ke rumah sakit. Buka-buka. Tuan Tang, kamu baik-baik saja? Kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Dia bosku. Bawa dia pergi dariku. Hei, ini bos kita. Camarilla. Ini bos kita, bangun. Tetap di sana saja. Aku akan memberitahumu, dia bos yang sebenarnya. Dan kamu tahu apa? Bukankah kamu hanya ingin $2? Oke. Beberapa orang datang ke rumah sakit.
Aduh, Halo, saya ingin bertanya. Apakah ada pasien bernama Tang Yipin di sini? Oh, dia di ICU 2. Oh, terima kasih. Sama-sama. Daudu. Ini rumah sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, aku mencari seseorang. Bukan rumah sakit ini. Hanya keluargamu. Satu keluarga merindukanmu. Kami sedang menonton. Apakah kamu kakak tua? Tuan Tang. ah Dudu. Ada apa? Dudu. Masih merobohkan. Kamu dirobohkan paksa. Sudah begini masih dirobohkan? Apa? Dou yang menakutkan. Pak Tang, maafkan saya. Karena kejadian di keluarga kami, kamu menderita begitu banyak. Menghindar. Dou sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Kamu yang mengendalikan. Baiklah. Selamat tinggal. Maaf sudah selesai, haha. Ayo, lakukan. Oh, guru, apa yang dia lakukan dengan saya tadi? Ini ekskavator di depan rumah kita. Ini akan terus merobohkan. Eo. Lalu ini. Bagaimana dengan yang ini? Ini yang mungkin meledak dan merobohkan. Boom, Cepat. pulang. Tidak apa-apa, kan? Tidak masalah. Hei, jangan salah. Ja. Hei Dodo. Bagaimana dengan Dodo? Hei. Kamu membuatku kaget setengah mati. Hei Daudu, Guru kamu. Hei. kamu datang dulu. Aku dalam kondisi baik hari ini. Hal yang baik hari ini. Matahari besar beruntung. Hei, topik ini berubah terlalu cepat. Bagaimana aku memindahkannya? Guru kamu, kenapa kamu di sini? Haha, saat siswa paling gugup. Justru saat aku paling santai. Aku tidak sibuk lagi. Aku juga akan lihat. Merasakan suasana ujian masuk perguruan tinggi? Hahaha, Pasti tidak masalah bagi Bayu untuk memberikan kota kepada kita. Benar. Tidak masalah, kamu siap untuk masuk. Coba lihat sekarang. Apa pensil, pulpen, dan penghapus? masih ada lagi? Ah. Haha, Aku tidak gugup. Sibuk kerja. Hahaha, hilang. Hei, minum air. Minum air sedikit. Jangan minum. minum dan bawa pergi. Tidak boleh bawa. Kalau begitu minum saja. Jangan minum. Minum harus minum. Mikir mau ke toilet? Hei, pergi ke toilet. Hei, Jangan lupa pakai toilet. Hei, Tulis dulu. tabungnya terlalu tipis. I. Jangan terlalu gugup. Tidak apa-apa, aku tidak gugup. Kamu lebih gugup daripada aku. Kamu lebih gugup daripada aku. Aku sama sekali tidak gugup. Aku bilang padamu, waktu aku ujian masuk kuliah, harus ada adegan besar seperti ini. Aku juga harus gugup. Hanya kualitas psikologiku. Aku tidak bisa lulus ujian 8 kali. Sudah kubilang kamu lebih gugup daripada aku. Siapa yang tidak gugup dengan adegan besar seperti ini? Aku sudah melalui ratusan pertempuran. Kenapa aku harus gugup? Lebih baik aku yang ujian untuknya. Suasana tegang itu. Semua disebabkan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Beritahu anakmu begitu masuk SMA. Ujian masuk kuliah sangat penting. Itu adalah gerbang neraka yang menentukan nasib hidup. Apa itu neraka? Eo. Apakah kamu bahagia atau tidak? Apakah kamu mau? Semua dari sini. Siapa yang tidak gugup dengar ini? Hei, Tuan Tang. Mesin di lokasi sudah siap. Tinggal menunggu perintahmu untuk mulai bekerja. Hei, tunggu. Aku sedang ujian. Bagaimana dengan yoyo kita? Aku tidak memberinya tekanan sehari sebelum ujian masuk perguruan tinggi, kan? Jangan memberinya tekanan, ya? Biarkan dia santai sedikit. Apakah kamu lulus ujian begitu mengikutinya? Oh, benarkah? Lalu kamu bilang, bisakah matematikanya melewati batas nilai itu? Aku pikir seharusnya tidak masalah. Dia sangat santai. Dia akan bermain lebih baik dari biasanya. Hahaha. Penampilan luar biasa. Kamu tunggu pulang dan masak untuknya. Pairing kompensasi pengennya. Sungguh, orang-orang ini bekerja terlalu keras. Sungguh. Aku harus memasak hidangan lezat untuk rumahmu dulu.
Terima kasih jamuan guru. Aku mengundang seluruh keluargamu ke rumah kami untuk makan malam. Jangan apresiasi guru. Aku tidak punya waktu. Kamu lihat keluarga kami miskin. Oh ya, itu menyenangkanku. Lalu Dodo dan aku akan ke rumahmu. Buat makan malam terima kasih untuk keluargamu. Tepat di rumahmu. Yah, rumah kami sudah dirobohkan. Perlu. Anak ini juga perlu tahu rasa terima kasih. Ya, bagus. Ini janji. Jadi nilai A dan B berkisar dari 9 hingga tak terhingga. Eyo. Hei, Tuan Liu, ayo ke bahasa Inggris. Oh, betul. Terima kasih, Tuan Liu. Aku pasti akan diterima di universitas impianku. Jawaban bahasa Inggris. Berjalan-jalan bahasa Inggris. Lihat anak-anak ini bersenang-senang. Hahaha UPS. Tidak mudah haha. Jo. Dodo, ada apa? Aku lulus. Ah, lewat. Oh, sayang. Oh, benarkah? Benarkah? Nilai masuk tahun ini 48 poin lebih tinggi dari tahun lalu. Ahahaha. Hei. Hei. Terima kasih, Nak. Kenapa harus terima kasih padanya? Tidak selama 3 tahun. Aduh, nenek. Bagaimana aku bisa berterima kasih pada anakku? Nenek, apa yang kamu syukuri? Bukankah kamu masih memberi kami pijat musim semi? Ya, baiklah. Kalau begitu aku akan bijak dulu. Jelas. Ayo, you best. Dan seterusnya. Anak itu sudah gugup selama berhari-hari. Kamu bisa membawanya pulang untuk beristirahat juga, oke? Oke, biar aku merepotkanmu. Bibi, aku sangat senang. Bawa anak-anak pulang. Hei, Dodo. Pulang jalan cepat. Apa yang terjadi dengan Dodo? Dodo, ada apa denganmu? Jangan nakut-nakut ibu. Jangan bercanda seperti itu dengan ibu, Dodo, jangan nakut-nakutiku. Dodo. Kamu bangun, Dodo. Kenapa kamu tidak membawanya ke rumah sakit? Pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa pergi ke rumah sakit. Ini normal. Beberapa anak tertidur di ruang ujian setelah ujian. Dia gugup selama 3 tahun. Santai saja. Sudah lepas. Oh, Lepas ya. Kenapa kamu di sini? ya aku melakukannya untuk anak-anak. Tuan Tang. Tolong jawab. Semua pihak sudah siap. Semuanya sudah siap. Tidak menunggu perintahmu. Mulai sekarang. Hei, tidak. Manajer San mendengar balasannya. Halo, berhenti bekerja untukku sekarang. Berhenti sekarang juga. Berdiri tegak. Itu terbalik. Kamu menyebutnya terbalik. Tempat tidur sudah siap. Bawa bangku ke atas. Bagaimana kamu naik turun? Tidur denganku. Aku tidur di sofa. Ibu, sekarang giliranmu tidur. Sofa kamu. Tidur denganmu. Tidak. Lebih baik aku pulang. Ini terlalu merepotkanmu. Aku sangat menyesal. Ini sofanya. Dodo bekerja sangat keras. Biarkan dia tidur nyenyak lagi. Baiklah. Oh, ya. UPS. Oh, lomba kecil. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kamu benar-benar orang yang perhatian. Haha. Sudah lama sekali bagaimanapun juga. Ukuran ini pas untukku, Tuan Zhang. Aku bukan lagi karyawan yang makmur. Jadi tidak perlu melayanimu. Dan aku membangunnya sendiri, untuk diriku sendiri. Lihat manajer toko. Ahahaha. Aku mengerti. MCA. Ada apa? Hei, Dodo. Kamu belum bangun? Tidak, biarkan dia tidur. Apa yang bisa dilakukan? Kenapa aku tidak mencari dokter untuk memeriksanya? Tanpanya, dia tidak banyak bersantai dalam beberapa tahun terakhir. Biarkan dia tidur. Bagus.
Biarkan dia istirahat dengan nyaman. Tinggalkan dia sendiri. Tinggalkan dia sendiri. Lalu kenapa kamu di sini? Aku ingin tinggal di rumah seseorang. Itu tidak terlalu nyaman, kan? Aku buru-buru memesan hotel bintang 5. Ayo pergi ke sana sebagai keluarga bertiga. Tidak, biarkan dia tidur di sini saja. Oke, Terima kasih sudah tidak menemuinya sebelum ujian masuk perguruan tinggi. tentu saja aku harus memikirkan ujian putriku. Bagaimana menurutmu? Seberapa senangnya seorang putri kandung melihat ayahnya? Benarkah? Ya, tidak peduli seberapa besarnya, ini tidak masak. Jangan khawatir hari-hari ini. Terutama karena aku juga tidak ingin membuatmu tidak senang. Aku datang kepadamu karena aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Kita, Kamu masih begitu percaya diri. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu bisa pulang. Oak. Air. Air. Dodo ingin minum air? Aha. Tunggu, aku akan ambilkan untukmu. Aku akan ambilkan untukmu. Tunggu. Ya ampun. Aku akhirnya bangun. Baru bangun. Oke. Sudahlah. Dodo. Hei, minum air. Minum air setelah bangun. Oke. Betapa hausnya kamu setelah tidur seharian. Bangun. Kamu sudah bangun? Baru saja. Tidak bisa minum aku. Agak. Hei, Dodo. Ayo. Minum air. Oke, berhenti tidur. UPS sudah seharian tidur. Haus. Minyak habis. Canary. Dodo, minum sedikit. Oak, ayo. Minum. Ah, gas di rumah habis. Kamu kasih dia? 1 gigit lagi. Aku datang. Gak apa-apa. Beli bawang dan bawang putih. Kamu gak punya minyak di rumah? Pria dewasa tidak. Di sini tidak nyaman. Tante, datang dan kasih aku. Maaf merepotkan keluarga kamu. Bantu aku bangun dan tidur. Maaf merepotkan kamu. Tante, Aku tidur saja. 2 juga tidur. aku mengerti. Tante, istirahat dulu. Aku sangat minta maaf. Merepotkan rumah kamu. Pak Liu. Kenapa kamu belum pergi? Lihat anak perempuanmu membuatmu begitu repot di rumahmu. Hei, gak apa-apa. Biarkan dia tidur. Tidak ada masalah lain. Kamu benar-benar tidak perlu ke rumah sakit? Tidak, ini normal. Aku juga gugup seperti ini sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Seperti ini ketika kamu santai setelah ujian. Kapan dia akan bangun? Aduh, sulit dikatakan. Lama, 7 atau 8 hari. Pendek 3 atau 4 hari. Oh, tidak, jangan takut. Mungkin sebentar lagi. Hahaha. Kamu tidak masak? Aku akan makan. Oh, jalan pelan-pelan. Mungkin sebentar lagi. Aku harus beli makanan untuk anakku. Cepatlah. Selamat untuk Tang Dodo. Akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada 7 tahun kehidupan SMA. Masuk kuliah. Hahaha, dengar anakku. Dia sangat berbakat. Selamat. Ramai sekali. Akhirnya menyusul, selamat. Hei, aku bilang kamu akan merobohkan rumah. Kita harus tunggu sampai selesai makan ini. Tang itu bukan lautang. Kamu juga mencium aromanya, kan? Ya, itu sempurna. Kebetulan pesta perayaan Daudu. Ayo, minum bersama. Ayo minum. Aku bawa hadiah untuk guru. Makan dulu. Bungkus untuk Ayu. Hahaha kakak. Kamu sangat beruntung. Aduh, sama-sama senang. Nah, kamu baik-baik saja? Tidak apa. Duduk.
Kamu sepertinya bukan pemilik rumah ini. Perobohannya sangat serius. Hidangan ini juga tidak bisa dicuci bersih. Makan gigi rusak. Jangan sampai perut tamu sakit nanti. Ya, kita kotor. Aku akan makan perutmu lagi. Dan, pada saat ini, kami penghuni yang akan dirobohkan akan makan denganmu. Jangan sampai orang berpikir kami merusak. Memenangkan perusahaan perobohanmu. Hanya makan, kan? Pakten. Katanya semakin kaya orang, semakin pelit. Selain tidak punya uang, keluarga kami tidak kekurangan suasana. Lobak ditambah sepasang sempit. Kamu bisa duduk di mana saja. Aku ingin melihatnya. Obat apa yang kamu jual di labu hari ini? Halo, Bu. Kalau begitu, saya akan melakukannya sendiri. Hei, atau kamu duduk di sini. Atau Tante, Saya akan duduk di sini saja. saya masih mencari tempat duduk saya. Hei, saya, Dodo. Sepertinya kita punya obrolan ya hahaha. Oke, kamu duduk di sini, kamu duduk di sini. Kita sudah saling mengenal. Hei, lebih dari sekadar mengenal. Begitu melihat kamu, saya langsung ingat liburan sebentar lagi. Anak perempuan saya juga. Saya akan segera pulang untuk liburan musim panas. Ah, kamu punya anak perempuan. Juga dipanggil Dodo. Ah? Hahaha, benar. Hei, bagaimana hari ini? Hari ini adalah perayaan Dodo masuk kuliah. Ya, hari ini kita tidak boleh menyebutkan pembongkaran. Jangan bicara tentang rumah. Jangan bicara tentang masa lalu. Ah. Hey, Tuan Yu Dedukla. Bawa itu, angkat jelasmu. Mari kita bersulang bersama untuk Guru Yu. Kamu. Hormati dirimu sendiri. Hei. Apa kamu menyebut ini? Mari kita bersulang untuk Guru Yu bersama, sebagai keluarga bertiga. Ayo, kamu yang pilih. Hormati dirimu sendiri saja. Bagaimana ini bisa berhasil? Anakmu baru saja bersulang untuk Tuan Yu. Kamu bilang kita akan pergi ke Guru Jinyu satu persatu. Guru Yu sudah menunggu. Kamu bilang ini. Ah. Masih Wan Hua yang bijaksana. Kamu terlalu bijaksana, Tuan Liu. Ah, seperti ini. Wan Hua ingin kita semua seperti ini. Bersulang untukmu satu persatu. Tunjukkan hati kita. Dan semangat itu. Tuan Liu, kalau begitu aku hanya mewakili ayah Dodo. Kamu tidak bisa mewakili. Heh, aku ayah yang hanya mewakili Dodo. Maksudmu tidak. Mewakili. Ah, aku mengerti semuanya. Aku akan lakukan dulu sebagai bentuk penghormatan. Hei, aku akan lakukan dulu. Guru Yu, ini tidak benar. Tidak, Tuan Yu. Segelas anggur ini adalah salam dariku untukmu. Jika kamu lakukan dulu, maka kamu menghormatiku. Ini yang berikutnya. Dan aku, apa yang baru saja kukatakan, adalah aku hanya mewakili ayah Dodo. Tidak bisa mewakili. Gelas ini masih milikku. Hei. Apa maksudnya ini? Aku di sini sendiri. Bagaimana bisa tidak mewakili? Kenapa aku di sana sendiri? Apa yang kamu wakili? Hei, tidak. Apa yang terjadi? Ini dia. Mereka semua mabuk. Aku pusing ciumnya. Aku pusing. Duh. Pergi, aku punya obat mabuk di mobilku. Cari mereka di canter. Kapan aku punya decanter? Ya, itu di mobil. Ya. Tidak, bukan Yao Lau. Guru Yao, bukan begitu? Aku belum minum. Apakah dia minum terlalu banyak? Aku tidak bergerak. Oh, itu anggur. Bagus. Mabuk karena baunya. Aku mabuk. Aku tidak bisa. Aku pusing. Aku mabuk. Aku pusing. Jangan kembali jika tidak bisa menemukannya. Tidak bisa menemukannya, terus cari. Jika tidak bisa menemukannya, jangan kembali. Kamu mewakili siapa? Aku hanya mewakili ayah Dodo. Aku ayahnya Tang Dodo. Kamu bisa mewakili. Bagaimana bisa aku tidak mewakili? Aku tahu kamu punya anak perempuan bernama Dodo. Itu Tang Dodo. Tidak pernah beli obat mabuk. Ya. Nama belakang Tang. Namanya Dodo. Bukankah namanya Tang Dodo? Nama anak perempuanmu Wang Dodo? Aku hanya punya satu Tang Jinsuo. Kamu memanggilnya apa? Tang Jinsu. Siapa? Aku pikir aku mengerti. Ada apa? Tang Zipin.
Tang Jinsu. Tang Daodu. Ada yang salah denganku? Tidak, oh UPS. Tang Yipin adalah ayahku. Ayah, kamu seperti ini? Hei, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Hanya kamu, pikiranku benar-benar kacau. Kalau begitu kamu usah saja. Hei, kembali. Aku tidak memberitahumu saat kamu masih kecil. Lalu kamu bertambah besar dan pergi sekolah. Aku tidak memberitahumu karena takut memengaruhi prestasi akademikmu. Menunggu dan menunggu karena takut menyakiti perasaanmu. Akhirnya, aku memutuskan untuk memberitahumu saat kamu kuliah. Lalu tidak ada kesempatan. Oh, Kenapa kamu tidak bertanya padaku? kamu tidak pernah bilang bagaimana aku bisa bertanya. Aku pikir, apakah dia awalnya secara emosional menyakitimu sekali? Lalu bagaimana aku berani bertanya? Hei, bukankah kamu sedang bermain petualangan putri? Ya, Bagaimana? Hei, 3 bulan hahaha. Kenapa kamu sudah selesai? Tonton. Aku sudah muak dengan ini. Biar aku memberitahumu sesuatu. Aku sudah membuat keputusan. Bilang aku nggak akan syuting lagi. Aku bukan bintang besar lagi. Oke, Wu. Dukung, kamu temani aku di rumah setiap hari. Hei, ada apa? Gimana bisa gitu? Ada apa? Kalau kamu di sini, apa aku bakal? Bukannya itu bakal mengubur kamu? Nggak kubur. Kamu masih punya idealisme? Saat seorang bintang menjadi terkenal. UPS hahaha. Aku bukan bintang lagi. Aku nggak terkenal lagi. Aku kesel banget. Aku nggak tahu sampai aku sampai di lokasi syuting. Kupikir mereka tertarik sama aktingku. Dan kamu tahu apa? Terus apa yang terjadi? Mereka menaruhku di grup untuk jadi pengganti pemeran utama wanita. Hei, aku ngomong sama kamu. Balik dengar aku. Bilang, Aku kesal. Terus ada banyak yang terekspos. Kamu tahu lensanya? Aku tahan. bisa aku tahan? Nggak mungkin. Ya. Tapi mereka masih manggil aku aktor. Aktingnya jelek. Omong kosong. Omong kosong. Aku bantu kamu jadi terkenal. Oak, Aku bayar. bayar kamu. Terus hancurkan dia sampai mati. Berapa harganya? Kamu balas dendam untukku. Berapa? 10 juta. Hei. Enak hahaha. Jual 2 villa aja terus balik. Boleh. Oke. Lebih dari 10 juta. Aku akan memberimu 10 juta. Terkenal. Terkenal. Itu saja untuk menjadi terkenal. Tang. Oh, sayang. Tidak. Tunggu apa? Aku ingin kembali. Kembali ke apa? Apakah kamu akan membencinya? Maafkan dia saja. Kamu bertanya padaku. Lalu aku bertanya padamu. Apakah dia sudah menikah lagi sekarang? Tidak, Apakah aku punya saudara laki-laki atau perempuan? tidak. Kamu tidak tahu apa-apa. Lalu kenapa kamu bertanya padaku? Aku tidak tahu. Hahaha. Apa ini? Depositmu. Apa? Itu bukan urusanku. Kamu juga melihatnya. Yang melakukan di toko ini hanya pakaian wanita.
Jangan lakukan pakaian pria. Aku tidak bisa melanggar aturanku. MCA. Kamu mungkin pernah mendengar beberapa legenda tentangku di masyarakat. Dan aku tidak sepenuhnya mitos seperti yang terlihat. Haha. Aku hanya tidak sesederhana dulu. Gembok emas utilitarian. Aku harap kamu bisa menghilangkan stereotip. Mengenaliku lagi. Benarkah? Ah, Apa ini? itu hanya pesanan. Haha, aku harap pesanan ini bisa meningkatkan komunikasi antara kita, memperkuat hubungan kita. Maksudku gunakan uang ini untuk mengubah hubungan kita. Ya, Ini sama seperti ketika kamu memintaku untuk memenangkan klienmu. Apakah ada perbedaan antara meminta pesanan? aku salah. Kamu sudah menggunakan teori hubungan interpersonal ini selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak memikirkannya sekarang. Kamu benar-benar menggunakannya dengan lebih buruk. Diterapkan pada putrinya sendiri. Hei, tidak. Bagaimana mungkin aku menggunakannya pada putriku sendiri? Oh, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menebus diriku selama bertahun-tahun ini. Berhutang pada putriku. Hutang. Dan aku berhutang padamu. Benarkah? Wan Hua. Aku mengganti namaku menjadi Yipin. Tang Yipin. Apakah kamu tahu maksudku? Kata produk 3 mulut. Hanya keluarga beranggotakan 3 orang. Kamu Dou. Dan aku, kita bertiga bisa bersatu kembali. Oh, apakah itu penjelasan produk ini? Ya. Itu cukup menyentuh. Mengapa aku langsung memikirkan pejabat tinggi begitu mendengar Yipin? Yipin. Bagaimana dengan Google Jesian? Menyakitiku dan mengejekku. Aku tahu aku terlalu menyakitimu di masa lalu. Membuatmu memaafkanku sekaligus. Sepertinya tidak semudah itu. Jadi mari kita kembali ke Dou. Kamu tahu, ketika dia masih kecil, betapa aku mencintainya. Kamu melihat semuanya. Jadi aku berharap dalam hubunganku dengan putriku. Lebih baik kamu tidak terlalu banyak menghalangi. Aku tidak perlu menghentikan. Kamu sudah merusak citramu. Oh. Mungkin itu kesalahpahaman. Salah paham padamu dan memecat pekerja kamu. Merekrut mereka, biarkan dia pergi ke guru Yu untuk membuat kesalahpahaman. Itu mempengaruhi apa yang dipelajari anak-anak. Apakah ini kesalahpahaman? Aku perlu tahu itu putriku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Di hati Dou. Kamu hanya punya 2 kata. Hina. Kamu. Aku benar-benar berharap aku tahu itu adalah anakku sendiri. Aku pasti akan mengambil lingkungan belajarnya. Lindungi aku dengan baik. Oh, sayang. Aku akan mengambil semua tanggung jawab. Aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu. Tidak peduli seberapa besar rugiannya. Aku bisa menanganinya. Bukankah itu hanya uang? Aduh, betapa sedihnya kamu. Aku salah lagi. Oke. Mari kita bicara tentang Beania lagi. Melalui hal ini, aku melihat bahwa Dou sangat mencintaimu. Dia sangat mendengarkanmu. Hei ibu bicara. Anak pasti akan mendengarkan. Jadi aku pikir dalam hubungan antara aku dan Dou. Bisakah kamu membantuku? Aku memohon padamu. Aku tidak bisa membantumu dengan sesuatu yang kamu lakukan sendiri. Tidak berdaya. Tapi biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jangan membeli perasaan anakmu dengan uang. Cinta uang tidak bisa membeli perasaan. Ambil uangnya. Tuan Tan, kamu. Apakah ini hadiah? Terima kasih, kalau begitu aku akan mentraktirmu makan. Terserah. Dou. Bagaimana ayah bisa bertemu denganmu? Oh, ayah juga terobsesi dengan uang. Tapi ayah bukan orang jahat. Selamat tinggal.
Kenapa kamu? Dokter Yao. Kamu sebaiknya ganti dokter lain. Aku tidak bisa melihat penyakitmu. Aduh dokter. Aku tulus. Maaf untuk profesi kami. Memiliki aturan profesional dan etika kami? Aku tidak berkonsultasi untuk diriku. Aku ingin berkonsultasi tentang Doudo kali ini. Keadaan mentalnya. Daudu. Kamu juga melihatnya. Di pesta ucapan terima kasih guru beberapa hari lalu. Kami. Dan ini benar-benar tidak terduga. Aku juga tidak. Kami sangat berkonfrontasi. Aku pikir konflik antara kami orang dewasa. Aku takut menyebabkan luka psikologis pada anakku. Akan membuatnya memiliki sesuatu untukku. Kamu dengarkan aku. Status kesehatan mental Doudu berada dalam kisaran C+. Kisaran C+ adalah apa yang biasa kita sebut normal. Oh, itu bagus. Itu bagus. Sebenarnya, anak-anak sekarang sangat berpikiran terbuka. Aku pikir, mereka memiliki standar sendiri untuk menilai orang dan hal. Doudu seharusnya tidak menolak seseorang dengan kekuatan ekonomi. Dan dia benar-benar mencintai ayahnya. Bagaimana kamu melihatnya? Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Tuan Tang adalah memiliki keberanian untuk menghubungi putrimu. Aku berani menghubunginya. Ya, ini jawabannya. Sesederhana itu. Sebenarnya, banyak hal cukup sederhana. Hanya kebiasaan yang mempersulitnya. Jadi banyak hal tidak bisa dilakukan. Itu benar. Seperti yang kamu katakan. Tapi dia tidak bisa tidak menjadi rumit. Masalah ini telah mengganggu hatiku selama lebih dari 10 tahun. Oh, sayang. Aku berfantasi tentang bagaimana bertemu dengannya hampir setiap hari. Mengatakan sesuatu. Bisakah dia memaafkanku? Kamu tahu? Aku mengerti bahwa apa yang baru saja aku katakan agak rumit. Berbelit-belit? Hanya butuh satu kalimat untuk menyelesaikan masalah Tuan Tang. Kamu katakan. Darah lebih kental dari air. Sifat darah. Maksudmu sifat alami? Tapi kamu belum memberitahuku. Bagaimana aku harus menghubunginya? Telepon dia langsung. Sesederhana itu. Kamu juga bisa mengirim pesan jika takut. Benarkah? Berikan aku telepon. Aku. Ponsel. Ini boleh? Apa itu tidak terlalu langsung? Bukankah itu terlalu langsung? Mau ditambahkan bunga? Ja. Bede. Aku masih merasa itu agak terlalu langsung. Haruskah aku menjelaskan lebih banyak? Jangan khawatir. Aku lebih mengenal Doudu daripada kamu. Benarkah? Sepertinya Doudo anak yang sangat ceria. Tentu saja. Dan dia pintar. Itu dia? Ya cepat angkat. Santai saja. Jika dia. Apakah kamu akan menolakku? Dari yang aku tahu tentang dia, dia tidak akan. Lalu apa yang harus aku katakan padanya? Katakan saja, kamu merindukannya? Aku pikir. Tapi aku. Apa aku terlalu tiba-tiba? Tidak, percayalah padaku. Bagaimana jika dia menyebut hari itu? Mereka semua marah padaku. Apa yang harus aku lakukan? Kamu adalah ayah kandung Doudu. Tutup. Haha tutup. Karena Doudu bisa meneleponmu. Berarti kamu juga bisa meneleponnya. Begini caramu melihatnya. Tentu saja, ya. Benar. Cari tempat yang tenang untuk berbicara dengannya. Oke, cari tempat yang bersih.